besar, menentukan functionnya. Ini saya besarin dulu deh. Lihat nggak? Nih. Kalau ini gampang ya. Cuman memang ada beberapa yang salah kalau di modul itu nggak ada namanya vocative ya. Oke, sudah ingetin dulu ya. Modul. Jenis-jenis apa? Ya, ikutin aja ya. Jadi kan kita tahu ya di satu sentence itu ada kata yang ada fungsi dari kata setiap kata itu. Ada verb, kalian udah tahu ya verb itu kata kerja. Always a verb ya. Nah, di modulnya kalau kalian baca ini pasti ada ya. Jelas ini ya udah dikasih tahu. Ini adalah clause elements. Jadi elements dari satu klausa. Yang pertama di modulnya dia bilang ada verb, kata kerja. Ini udah tahu bahwa verb itu adalah selalu berbentuk verb phrase. The element where tense and aspect are shown. Jadi ada tense yang berkaitan dengan tenses dan aspeknya. And then a verb is the most obligatory of clause elements. Jadi verb itu memang yang wajib ada di kalimat. Jadi kan kita sudah tahu di bahasa Inggris itu yang wajib ada di setiap kalimat itu biasanya subjek dan verb ya, kecuali kalimat perintah. Kalimat perintah ya verb aja yang wajib ada. And then subjek. Jadi yang pertama verb dan subjek. Ini juga kita udah belajar, kalian sudah bisa menentukan mana subjek, mana verb. Gitu ya. Yang masih belum bisa coba nanti dipelajari lagi di modulnya ya. Ini udah ada nih. Kan subjek di sini. Boxnya. Ada di modulnya. And then objek. Objek juga sudah tahu ya, objek itu yang dikenai pekerjaan. Nah, di bahasa Inggris nanti ada IO dan DO, yaitu direct object dan indirect object. Membedakan ini sudah tahu ya, direct object dan indirect object? Bisa? Sudah bisa ya? Ini tinggal dibaca aja. Objek itu yang harus ada, indirect object itu biasanya dia semantically equivalent to a prepositional phrase. Jadi, give me the book. Atau kita bilang give the book to me. Jadi yang bisa ditambahkan to atau for itu berarti dia indirect object atau objek tidak langsung gitu ya. Nah ini biasanya bisa. Atau objek yang bisa dijadikan pasif. Yang bisa dijadikan pasif. Ya. They both iron a car. Nggak mungkin iron. Kan nggak bisa, tapi a car was bought for iron. Jadi dia adalah indirect objectnya a car. Ya, dia yang bisa dijadikan pasif atau to atau ya, for gitu ya. Nah itu nanti kamu bisa baca sendiri menentukan direct dan indirect object. Nah ini komplement yang tadi ditanyakan Rima, kapan memakai komplement, kapan memakai apa tadi Rima? Modifier atau adverbial di sini ya. Iya, di buku ini namanya adverbial, kalau di Miss Vida bilangnya modifier gitu ya, Rima ya. Yes, ma'am. Jadi kalau si complement adalah yang wajib ada, gitu kan? Jadi itu wajib ada. Modifier itu adalah keterangan tambahan. Kalau complement keterangan yang kalau dihilangkan jadi gantung artinya. Gitu. Itu bedanya complement sama modifier. Nah, ketika nanti disatukan, nanti akan ada mana complement, mana modifier seperti yang ini. Nah, kalimat ini. On Sundays, I frequent quickly to Castleton on my back.
on my bike. Ini semua bisa dihilangkan, ini on Sunday bisa dihilangkan gitu ya. Yang pasti kan ini I ride atau I frequently itu kalau mau diinginkan. Jadi adverbial itu sebenarnya yang nggak dipakai juga nggak apa-apa gitu. Nah, ketika nanti dia ketemu, bentar mana ya? Di apa namanya? Di videonya Miss Vida udah disebutkan ya, kapan ada modifier, kapan ada complement, ya kan? Jadi biasanya modifier dan complement itu seperti always, usually itu adverb of frequency itu enggak kalau dihilangkan bisa gitu ya, bisa gitu. Oh, ini apa nih? Yang di poin-poin ini adalah yang kemungkinan bisa kamu jadikan adverbial atau modifier gitu di satu kalimat ya, ini bisa. Nah, satu lagi terakhir vokatif. Vokatif yang mungkin nggak ada di modul ini sudah kasih ke kamu. Vokatif yang enggak vokatif itu adalah yang dia bukan vokatif are used to identify the person to whom a sentence is addressed. They are not really a clause element like subject, verb, object, complement atau modifier. Jadi vokatif itu biasanya cuma tambahan tapi berbentuk orang. Do it now, Sir Colin gitu. Waiter, bring me my soup. Jadi ini kebanyakan suruh ya. Amel, sorry Miss Vida bilang comeback itu objek. Sorry ya Miss Vida ini soalnya kemarin habis gak fokus. Jadi comeback ini adalah vokatif nih Mel. Itu artinya ketika dia ketika orang itu ditujukan ke satu orang dan biasanya dia bentuknya adanya di kalimat perintah gitu. Oke, tentukan yang ini ya. Coba tentukan. Siapa yang bisa bantu Miss Vida? Come. Verb. Ini apa? Ya. Here. Modifier. Complement apa modifier? Complement. Dia complement ya. Comeback. Vokatif ya. Dia vokatif. Yang ini? Subject. Jadi gini. Kalau ada dua keterangan, jadi itu bisa ada dua keterangan. Yang keterangan tambahan itu modifier. Kalau dia satu keterangan, berarti dia complement gitu aja. Gampangnya. Ya. Gitu. Jadi misalnya they played in the rain yesterday, they played in the rain last week. Jadi kalau ada dua keterangan, yang satu pasti complement, yang satu modifier. Tuh. Ya. Nah, they apa? Yuk. Subject. Subject. Played. Subject. Verb. Terus in the rain ini adalah satu frase. Complement. Jadi jangan dipecah ya. Jadi ini bentuknya apa? Complement. Ya, complement. Oke, lagi. Sometimes I drive too fast. Nah, ini ada dua keterangan. Sometimes I drive too fast. Gitu ya. Jadi yang mana yang dihilangkan? Kalau kamu hilangkan satu, dia tidak mengganggu. Kalau kamu hilangkan yang satunya, dia mengganggu. Misalnya gini. Sometimes kamu hilangkan. Misalnya sometimes kamu hilangkan. I drive too fast.
Mesti make sense? Make sense. Make sense. Tapi kalau sometimes I drive, gantung Doesn't itu. make sense. Gantung ya. Hmm. Make sense, tapi gantung. Belum selesai gitu ya. Ya. Gitu. Gitu. Mau sometimes I drive to office bisa gitu kan ya. Nah, jadi yang satu ini modifier. Yang satu ini Complement. 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 Gitu. Complement. Like that ya. Frankly, quite disgusted. Frankly, sama I'm quite disgusted ini satu frase. Jadi yang mana? Frankly is modifier. Ini modifier. Jadi kebanyakan itu adverb of frequency itu dia ini ya modifier. Quite disgusted ini complement wajib ada. Kenapa? Karena dia kan ada im-nya di sini ya. Nanti gitu, oke? Okay? I subject. M apa? M itu verb. Gitu. Yuk coba bantu Miss Vida yang number 5. Siapa bisa? Sindu bisa Sindu? I Subject, ma'am. subject. Really. Really. Complement bukan? I really mean it this time. Ada dua nih. This time dan really. Mana yang komplemennya? Mana yang modifiernya? This time, ma'am. This time apanya? Complement. Ini komplemennya, ya. Ini adalah modifier. Modifier. Ini pelengkap, ini penjelas. Jadi modifier menjelaskan this time, gitu ya. Ayo, siapa? Masih Sindu atau mau yang lain coba? Min? Verb. Guys? Verb bukan. Verb, ini verb. Oke, Ini ma'am. verb. Verb, Min. It apa? Object. Object. Ini objeknya. Subject. Dia mengarahkan ke seseorang apa tadi? Mengarahkan ke Vokatif. seseorang namanya? Vokatif, ya. Vok. Dia bukan subjek, bukan objek. Gitu ya. Bisa dibantu sekarang siapa? Reno bisa? Catur bisa? Number 6? She subject. She subject. Came verb. Okay. She came across it in her slippers. Across the road ini satu frase. Oh, Ya. Iya. In her slipper ini satu frase. Across the road-nya complement. Betul, ini komplementnya. In her In her slipper berarti slippers-nya modify. modifier. Ini tambahannya. Good. Thank you, Catur. Siapa sekarang? Yes, Yani bisa coba? Ma'am, saya suaranya putus-putus, kan? Amel bisa coba atau siapa? Sudah nggak ngeliat orang yang Selin. Iya, ma'am. Amel? Oke, kalau maksa. Nomor 7 yang C-nya subjek. Oke. Came across Came saja Mel. Across ini satu came aja. satu yang sama ini. Across the road nomor sama Salah by dong, saya chance kemarin. one fine sunny morning. Ini satu kesatuan. Satu frase. Oh enggak ya? Satu frasenya di sini ya. By chance one fine sunny morning. Ini satu frase by chance one fine sunny morning. Ini tetap nih, ini Kak. Ini apa Mel? Oh, Amel putus-putus. Yang lain? itu objek.
objek. Nah, kalau preposition dia nggak bisa jadi objek. Objek itu kata benda. Objek itu noun phrase, objek noun phrase. Oh, Itu salah ada dong, saya kemarin. preposition. Preposition nggak bisa jadi objek. Komplement. Ini komplement, ini keterangan. Jadi semua preposition itu ini modifier ya. Semua yang ada preposition itu nggak bisa jadi objek. Dia pasti jatuhnya keterangan. Oke, keterangan ada dua, ada keterangan utama dan ada keterangan tambahan. Komplement itu keterangan utama, modifier keterangan tambahan. Gitu. Ya. Nah, number 8. 25. Yuk, siapa yang coba? Siapa yang bisa bantu? Saya mau bantu dah. Jadi caranya kita Because- baca dulu permutasi. Because of serious illness. Modifier ya, Mem? Betul. Modifier apa He-nya komplement? subjek. He-nya subjek. Terus? No longer-nya Oh iya, ini modifier ada no lagi. longer. No longer-nya Modifier apa? ya, Mem? Modifier. Modifier. Salah. Play-nya Place-nya verb. Squeeze-nya objek. ya, oke. Sekarang menurut yang lain, yang mana komplement, mana modifier? Nih. Ini komplement apa modifier? Itu modifier. Modifier. Ini komplement. Yes. Nih, kalau no longer-nya dihapus. Ini no longer-nya dihapus nih, nggak ada nih. Because of serious illness, he plays squash. Bisa nggak? Kayak aneh gitu kan. Enggak, Max. Aneh ya? Aneh. Nggak make sense ya? Nah, jadi yang kita hilangkan ini dulu. Ini kalau ini he no longer playing squash, walaupun nggak ada tambahan ini bisa? Bisa. Make Bisa. sense. Gitu ya. Ini Bisa. hanya tambahan saja yang memastikan kalau because of serious illness, gitu ya. Jadi ini namanya modifiernya, tambahan, ini komplementnya karena dia keterangan utamanya. Gitu. Oke, like that ya. Menentukan komplement dan modifier. Understand ya? Insyaallah, Mem. Belajar Nah, lagi. ini juga ada nih. Do it here now with the light on. Siapa bisa bantu? Do apa? Do verb. Do verb ya. It apa? Object. It itu objek ya. Objek bukan subjek. Objeknya. Here Here-nya itu berarti ada komplement. here, ada now. Ini keterangan ada 3 nih. With the light on. Ada 3. Modifier. Berarti here-nya itu komplement. Now with the light on-nya modifier. Betul. Here-nya complement, sisanya modifier. With here mungkin ya. Now dan with the light on itu tambahannya. Gitu. Ada ya? Good. Number 10 bisa nih. Siapa? Bang Sindo atau siapa lagi? Ayo. Kita belum sudah panggil ya. Sudah ngintip dulu orangnya. Ulina. Sekarang itu siapa? Sejahtera ya? Ayo. Mana tadi? Ayo Ulina coba. Nomor 10 terakhir. Ulina. Yes, ma'am. Number 10. 10 bisa? He-nya subjek. Betul. Terus? Tangannya ada 2 nih. Possibly dan near Sheffield. Ini 2 nih. At verb. Ya, itu adverbial. Ini modifier ya.
Leaves-nya? Tipsnya verb. Verb. Near Sheffield-nya? Compliment. Complement. Nah, gitu. Understand ya sampai sini? Any question before we continue? No? Understand, ma'am? Understand ya? Yuk. Oke. Nanti sudah kasih latihan lagi, hopefully kamu bisa. Mungkin kalau latihannya bareng-bareng in group atau berdua-dua mungkin jadi bisa kerja bareng ya, belajar gitu ya. Biar enak. Oke, kita akan coba membuat what you call it, tree structure. Kita akan coba dari yang paling sederhana dulu. Ini sudah ambil dari latihan. Ini tadi. Latihannya. Kelihatan ya? Besarin dulu deh. Oke, nih. John refused the offer proudly. Nah, cara membuat ini, membuat apa namanya? Membuat apa namanya? Tree structure adalah kamu harus tentukan dulu frasenya, mana subjeknya, mana verbnya, mana objeknya, dan mana komplementnya gitu ya. Oke, kita udah tahu nih, John tadi apa? Subjek. Oke. Subject. Oke, refuse apa? Verb. 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 The offer apa? Complementary. No. The offer. Object. The offer itu kata benda. Object. Objek. Ini objek ya. Ini objek. Proudly baru. Complement ya. Refuse the offer. Refuse apa? Offer. Itu objek. Jadi objek itu adalah yang dikenai atau yang masih masih berkaitan dengan kata kerja ya, objek itu. Nah, oke. Pertama kita bikin apa? S paling atas. Atas ya. Lalu kita akan pecah kalimatnya dengan pertama adalah subjek. Kita sudah tahu ini subjek. Subjek. Nah, karena ini form and function together, maka kita harus bikin titik ya. Titik. Mana titiknya nggak bisa ya? Nggak bisa bikin titik. Oke nih. Oh gini aja deh sama dengan ya. Harusnya subjek sama dengan John itu berbentuk apa? Noun ya. Noun. Tapi awalan selalu kita pakai frase. Jadi kita bilang NP. Yes. Oke, gini ya kemarin ya. Waktu di apa? Di video kayak gini ya. Subjek sama dengan noun phrase. Lalu karena noun phrase itu belum pecah jadi kata, maka ditarik lagi menjadi kata bahwa si John ini adalah noun. Jadi walaupun satu, kita tetap bilangnya phrase. Sampai sini understand? Begini? Yes, ma'am. Oke. Nah, jadi karena ke konsep bahwa di kalimat itu, di kalimat bahasa Inggris itu, sentence itu terdiri dari subjek dan verb, maka yang kita pecah dua setelah sentence itu ada pecah dua, yaitu subjek dan verb saja. Subjek dan verb setelah sentence ini. Setelah sentence ini kita pecah subjek dan verb. Lalu titik dua lagi verb phrase. Jadi dengan kata lain gini, itu cuma ada dua kata utama, yaitu subjek dan verb. Ini semua termasuk verb phrase. Nah, ini nanti verb phrase ini, jadi semua ini termasuk verb phrase ya. Ini semua masuknya verb phrase yang akan pecah lagi. Gitu ya. Jadi di dalam kalimat itu pecah dua dulu nih.
pecah dua. Jadi jangan ke sini lagi, nanti ke sini lagi gitu ya. Kecuali nanti ada dua klausa, baru nanti ngambilnya dari sentence ini. Gitu. Ini masih satu klausa. Gitu ya. Pokoknya sentence, subject, verb. Nah, verbnya ke sini. Ini verbnya. Sini. Oke. Nah, ini apa? The overtly. Pecah lagi. The overtly. Ini namanya object. Jadi, pecahnya gitu. Jadi ini nih, tiga ini sebelum dipecah, ini namanya object. Ya. Belum dipecah nih. Object. Ini apa tadi? The over termasuk frase apa? Noun. Noun phrase. Yes. Non phrase ya. Ini termasuk non phrase. Di NP kita akan pecah lagi. 1, 2, gitu ya. Baru nanti dia ke mana? Ke Protly. Gitu ya. Protly-nya apa? Komplement ini. Komplement. Ya, adverb phrase. Ya, adverb phrase. Adverb phrase. Nah, ini apa nih? Ini belum apa? Determiner. Benar, betul. Ini apa? Noun. Nah. Ini bisa juga, ini belum kata masih adverb phrase. Ini apa? Noun. Verbnya Maksudnya udah selesai. Ini ganti ya, sorry, ini ke inian. Kita coba dilihat di buku ya. Buku tuh rapi dia. Kalau kita acak-acakan. Mana nih? Sorry. Oke, kita lihat kunci jawabannya. Kita lihat nih kunci jawabannya. Dia bisa rapi begitu. Jadi dia akan menjadi rapi. Yang mudah. Bisa kelihatan nggak? Misalnya. Ini dia bilang klausa ya. Kita bisa bilang dia S ya. Ini apa ini? Tuh. S and V ya, V with V dirapit gitu. Lihat di sini ya. Bentar. Nah ini nih. Ya, jadi dia bisa dua dulu. Subject, verb. Di ini ya, baca 3 ya. Subject, verb sama komplement ya. Kalau ada komplement. Tadi kita dibacanya di objek ya. Iya, karena kan kita itunya subjek kan yang pohon akarnya. Ya, ini Sama aja. Iya. Sebentar ini sudah lihat. Contohnya. Mana ya yang jadi satu. Nah ya, ini
misalnya. Jadi ini kelihatan ya. Jadi setiap sentence itu dipecah. Ini ada yang subjek titik NP, ini kan beda buku nih sebenarnya. Jadi beda buku, beda ini. Ini ada NP dulu, baru titik 2 subjek. Ada yang kalau di buku tadi subjek, titik 2 NP gitu ya. Terserah aja yang bikinnya gitu. NP subjek, baru nanti di sini harusnya ini dibikinnya gitu. Udah langsung pecah. Ya, NP sebagai subjek, terus baru dipecah. Baru dipecah. Nah, ini yang sudah ikut ini, yang buku yang ini ya, tadi ya. Ini subjek, NP, lalu subjek, sebagai ini sentence. Nah, ini sentence, kamu bikin sentence dulu ya, lalu pecah 2. Jadi semua pecah 2 ya, pecah 2, VP, predikat, lalu dipecah lagi, VP, predikat, dan NP sebagai modifier. Modifiernya di bawah, ya, modifier di bawah, gitu, modifier di bawah, dipecah 2 lagi. Nah, NP sebagai subjek ini sebenarnya kalau mau dia dipecah jadi determiner, adjective, noun, dari lokat. Mouse, VP-nya dia dipecah lagi VP dan modifiernya, VP dan modifier ada 2. Awalnya selalu pecah 2 dulu. Gitu kalau bikin tree structure. Understand sampai sini? Ya. Atasnya nih. Verb. Gitu ya. Berarti akarnya itu ada di verb-nya ya. Nanti yang dipecah-pecah di verb-nya nanti. Murut. Kalau mau 3 di sini nanti ada klausa lagi, klausa berikutnya. Kalau dia 2 klausa, ini kan 1 klausa ya. Ya cuma 2. Jadi kamu bikinnya di 2 dulu, subjek dan verb. Gitu ya. Subjek dia buat subjek doang. Nah, tapi memang kalau nanti di sini misalnya ada everyday gitu ya, atau last-nya ditaruh di depan. Jadi tetap NP subject baru nanti modifiernya ditaruh sini nih. Gitu ya. Jadi kita pecah 2 dulu. Sampai sini ngerti ya? Pecah 2-nya sampai sini. Ada 2. Nah, habis pecah 2 ini baru dipecah NP sebagai subject aman, ini kita pecah langsung. Gitu ya. Malah ada buku yang dipecah dulu, determiner sama ini dulu nih, the sama clap dulu. 3 ya apa-apa. Lalu ada verb phrase sebagai predikat, atau tadi kita bilangnya objek, titik 2 VP itu nggak apa-apa. Tapi OBJ gitu ya. Kalau di atas namanya predikat ya, predikat itu semua lalu dibagi VP titik 2 predikat. Kalau mau ada modifier nanti 2 NP modifier. Mem, ini apa sih Mem? Ini nama kalau NP, kalau non phrase kita tahu ini nggak usah pakai determiner dan noun, boleh dibikin segi-segi aja langsung. Kalau dia di sini kan ada determiner, noun, kalau bikin gitu ya langsung. Jadi kita nggak usah bilang itu determiner atau noun, dia bisa langsung tunjukin aja. Ini namanya NP karena kita udah tahu ini determiner, ini noun, ini juga determiner kelas. Jadi langsung aja itu boleh. Nah, jadi ini cabangnya 2 di atas, baru nanti khusus non phrase sebagai subjek, verb phrase sebagai predikat. Predikat dibagi 2, verb phrase sebagai predikat di for mouse dan NP sendiri, komplement sendiri, baru dipecah-pecah jadi verb, NP, objeknya. Jadi di bawahnya objek, baru nanti modifiernya sendiri gitu. Oke, kita coba betulin
Jadi bilangnya bukan objek tapi predikat dulu. Kalau untuk buku yang satu bilangnya objek. Kenapa? Jadi ini namanya tadi apa? Ya, kedua. Sorry, bukannya predikatnya yang di PP ya, yang setelah subjek. Oh iya, sorry. Ya, sorry. Dari sini ya, betulnya ya. Jadi di buku yang satu memang dia subjek dulu baru NP. Di buku yang satu bilangnya, jadi banyak buku memang banyak beda sistem sih. Ikutin aja ya. Ini ya, VP ya. Nah ini bagi dua kan, sama si modifier tadi. Nah ini tetap predikat gitu ya, karena ini akan membagi dua ini. Ini akan bagi dua ini, yang ini sendiri gitu ya. Ini sendiri ini si modifier. Ini apa tadi? Modifier ya. Modifier add phrase. Nah, udah ini sendiri nih. Udah di add verb selesai ini ya. Ini selesai, jadi ini ada dua, yaitu dia sebagai apa? Verb ya, sebagai verb atau phrase. Ini sebagai apa tadi? Objek yang bentuk NP. Langsung pilih 3 kalau mau. Segitiga itu artinya determiner dan noun. Mau dibalik NP sebagai subjek, sebagai predikat bisa apa-apa gitu. Jadi mau mesin duluan nggak apa-apa, sama aja sih gitu ya. Understand sampai sini? Jadi menyusunnya dia bersusunnya rapi gitu ya. Susunnya rapi, dua contohnya lagi. Siapa yang mau coba bikin? Membuat? Ada yang mau coba bikin? Kita pakai yang nah nih. Ya. Ada yang mau coba bikin? Atau sudah aja? Ya, kamu bacain ya. Dia kemana-mana sih? Astaga. Coba kecil banget. Dia. Error. Ya. Jadi gimana awalnya? Sentence. Tentukan dulu ya. Benny apa? Subjek. Subject. Verb. Preposition. In pursue factory itu suatu kesatuan tuh frasenya. Dia akan menjadi apa? Complement apa modifier? Complement yang pasti bukan objek ya. 2 years ago penambahannya berarti dia akan menjadi modifier. Dia akan menjadi modifier ya. Dia akan menjadi modifier. Nah, oke, kita akan terus ya di sini S. Baca berapa? 2 ya. Baca 2. Oke. Terus sebutin ini tulis apa?
subject S NP. Subjek. Titik 2 S. Supaya bedain S sama subjek, bisa kita tulis subjek SUBJ. Terus sama dengan apa? NP. NP. Oke, turunin lagi. Apa ini? Noun. Noun. Karena Benny itu cuma satu kata, noun aja langsung. Sampai sini understand ya? Oke. Oke, work. Jadi bukan apa tadi apa namanya? Predikat. Yang lain boleh ikutin ya di rumah. Terus ini apa? VP. Oke, kita akan baca nih. Ada berapa nih? 1, gitu ya? Ya. 2. Nah, nanti dipecah lagi. Yang ini nanti dipecahnya dari sini ya. Yang figure sebelumnya. Work. Jadi work sebagai apa? Verb ya. Ya, verb. Dia verbnya kan? Predikatnya udah, verbnya verb phrase. Kalau mau dipecah lagi, jadinya ini. Nah, in a shoe factory. In a shoe factory apa? Tadi komplement ya. Komplement yang berupa NP gue. apa? NP. Ini nih, in shoe factory apa? Preposition, Bang. Betul, ada preposition ya. Pokoknya kalau di depannya preposition, dia akan menjadi PP. Preposition phrase. Nah, nanti baru baca lagi NP. Oke, PP ini nanti akan kita pecah. Ya, kita akan pecah. 1 sama modifier yang ini ya. 2 years ago-nya. Untuk 2 years ago-nya ya. 2 years ago. Ini baru kita pecah. Ini masih PP ya. Masih PP, komplement. PP. Nih, in. Baru NP ini. Sorry. Nah, bingung kan? Keren kan? In and sini ini belum ada, ini masih NP nih, NP. Ini ya, in a shoe factory nih. 3 nih, segitiga ini langsung. Nggak usah baca lagi. Itu karena itu determiner sama noun phrase. Langsung NP aja. Nah, modifiernya ini berbentuk apa? 2 years ago berbentuk apa ini? 2 years ago. Adverb of time. Ya, bentuk frasenya. Noun. Apa? Noun. Iya, ini NP sebenarnya. Ini. Oh, 2 years ago. Udah tinggalin aja. Tuh. Ini kan modifier nih, 2 years ago. Ya. Dia noun juga. Tuh. Memang dia adverb of time modifier namanya. Gitu, kita bilangnya. Jadi pertama kali adalah S-nya ini ya. S-nya dipecah 2 gitu ya. Sampai sini bisa ya? Coba lagi ya.
Siapa yang bisa nih? Lagi? Yuk. Sentence atas. Oke. We Baca. and Oke. Ini subjek ya. subject and be. Ya, subjek sebagai NP. Terus lanjut ke bawah. Ke bawahnya we sebagai noun. Ini sebagai noun aja. Udah. Boleh ya? Selesai. Selesai satu. Lalu Terus predikat predikat. Terus VP. Pintar. Oke. terus to need to-nya auxiliary. Ya, nggak? Betul, itu auxiliary. Sebentar dulu. Need dulu. need. Masih predikat sama VP ya. Oh iya. Predikat VP. Ini akan dibagi dua predikatnya ya, sama this week ini ya. Objek dulu ya. Objek. 3 ini berarti ya. Ya. Sama modifier. Fire. The project sama this week. Ya, ada the project sama this week. Nah, predikat sebagai VP, objeknya itu NP, berupa NP, modifier berupa apa this week? Iya, mem. Ini kan this week kan adverb of time. Iya, this week adverb of time. Jadi frase apa this week? NP, ma'am. This sama week. This sama week itu NP. Nah, gini ya, udah. Pecah dong ya. Need to finish. Berarti need sama to finish. Pecah dua nih. Oke, need sama to finish. Need sebagai apa? Auxiliary. Verb. Need ini verb, bukan auxiliary. Oh, salah saya. Verb ya. Verb baru di sini ya. Ini sama dengan verb phrase masih. Verb saja. To finish. To finish ini baru frase nih. To finish nih. Frase apa namanya? Jadi to itu ada dua ya. Ada to preposition dan to what you call it to itu? Satu lagi. Causative ya. Causative to ya. Jadi bukan auxiliary. Auxiliary itu yang will, shall. Bukannya need Gitu. masuk ke modal. Yang diikuti kata kerja verb dasar itu auxiliary. Ya. To itu causative itu kan ya? Coba siapa bantu Miss Vida waktu di frase kok Miss Vida lupa ya. To itu masuknya apa ya? Causative kan ya? Ingat ya? Gak inget saya. Lupa Miss Vida juga. Nanti lihat di itu. To itu ada misalnya I want to go to school. Itu preposition. To diikuti kata tempat. Tapi to go itu namanya causative kalau nggak salah. Kalau nggak salah benar. Kita cek ini. Kita cek Google. Dia bukan auxiliary. Ada yang tahu? Jadi itu ada yang
Infinitif, sorry. Namanya infinitif. Jadi nanti ini namanya infinitif ya. Infinitive phrase. Masuk tuh ya, kita udah bicara. Infinitive phrase dibagi dua. Infinitif dan verb. Ini infinitifnya to. Ini infinitif, ini phrase. Understand? Sampai sini? Perasa infinitif. Halo? Ya? Familiar. Ya. Ini infinitif. Jadi to itu ada dua. To yang diikuti kata tempat itu preposition, to yang diikuti kata kerja itu infinitif. Ini sudah juga lupa. Sorry ya. Dan objek itu ada ya. Ini kalau kamu pecah. Determinant Ini and pecah ya. Ini apa? Get. Determiner, ini noun. Noun. Segitiga aja ya, Miss? Boleh, segitiga ini aja langsung. Modifier sebagai NP juga sama. Ini determiner, ini noun. Segitigain aja, Miss? Boleh, segitigain aja. Jadi kalau dia determiner sama noun, dia bisa disegitigain. Kalau nggak salah gitu. Jadi jangan terlalu banyak that, noun gitu ya. Jadi ketika kita tahu, ini di buku yang satu yang sudah ambil itu, ketika kita segitiga, kita tahu itu kalau dia NP yang berupa determiner dan noun. Nah gitu, selesai deh. Bisa kan? Ini belum yang dua klausa loh. Atau kalimat tanya. Dua klausa rebahan ya. Hah? Enggak. Misalnya nggak sampai situ, kita masih di kalimat satu klausa. Terus besok kita akan ganti semantic role. Tapi yang sekarang I will give you another exercise. Tugasnya adalah membuat tree structure berdua, jadi bisa kerja bareng. Gitu ya. Kayak gini nih. Tugasnya nanti kita bahas minggu depan, baru minggu depannya kita masuk semantic role. Udah selesai itu aja. Kita bikin gampang aja lah, ya. Yang penting sih kenapa kamu harus tahu ini, karena nanti ujungnya sih pengennya nanti ketika kamu nulis, kamu mau bikin kalimat pakai bahasa Inggris, kamu bisa nyusunnya gitu loh. Jadi subjek dulu gitu ya, predikat dulu. Jadi habis subjek, predikat. Kamu kalau mau naruh keterangan itu adanya di belakang. Kalau mau naruh di depan di mananya gitu taruhnya. Gitu dengan harapan begitu. Nantinya kita belajar sintaks itu. Jadi nggak usah yang ngotot banget ya, nggak usah yang susah, yang negatif, ada kalimat tanya itu kalau di modul sampai ke situ tuh. Karena nggak cukup juga waktunya ya, dan nggak efektif karena kita online kan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Mau coba sekali lagi? Yang kalimat yang J, mem, yang the teacher Kenapa? asks, ya coba yang kalimat J yang the teacher asks the student. Itu kan ada the student to submit-nya itu. Masuknya ke apa? Oh, yang di latihan ya? Yang mana? Ini. The teacher asked the student to submit the paper last week. Ya, yang ini? Ya. Oke. Yuk. Di copy dulu ya. Jadi ini. Salah. Kenapa sih ditulis? Wait. Tulis ya. Yuk. The teacher asks the student to submit the paper. Jadi sebelum membuat tree structure, kamu tentukan dulu mana subjek, mana subjek,
Kita tentukan dulu nih sebelum kamu nulis nih. Oke? Subjeknya mana? Halo? The teacher. The teacher. Teacher. Verbnya? Ask. The student apa? Object. 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 To submit apa? Verb. Enggak, to submit bukan verb. Verbnya udah di ask. Oh iya sih. Jadi satu sentence itu harus cuma ada satu subjek dan satu verb. To submit itu modifier. Oh. Keterangan. Modifier. Complement. To submit. Ya. To submit the paper. To submit the paper itu keterangan. Nah, the paper itu apa, Miss? The paper itu nanti objek dari to submit. To submit apa? The paper. Gitu. Ya. Last week itu namanya modifier. Jadi kalau di modul, yang kalau kamu baca di modul, ini ada namanya complement. Oh, di sini ya. Objek complement. Objek complement. Jadi objek dari keterangan. Ya, objek complement namanya CO. Kalau kamu mau ngasih ini tuh ya, CO. Ya adalah ini the paper, ini paper apa? Berkaitan dengan to submit. Bukan ask the student atau dia menjadi objek, bukan. Objek mana? Objek yang ini nih. Jadi nanti dia satu kesatuan itu submit the last week. Gitu ya. Oke, sampai sini understand ya. Mungkin tadi yang kelewat yang itu ya. Kita tulis dulu sini S, gitu kan? Yes. Apa? Subject. Tulis subjek. Oh ya, subjeknya S doang, tukar sama sentence. Lalu berbentuk apa? NP. NP. Lihat, ini ada dua kata, teacher. Jadi harus dipecah ya. Yes. Pecah. The sama teacher. The-nya apa? Determiner. Minor. Teacher-nya Noun. 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 Ya, selesai. Ke sini. Langsung. Predikat ya. Cut. Predikat VP. VP. Dari ask sampai the student sampai last week ya. Baru dipecah nih. Ask dulu sebagai PP. predikat. Baru the student sebagai apa? The student jadi apa? Object. Object. Objek. Baru sisanya Complement. complement. To submit the paper last week. Ini kesini nanti. To submit the paper last week. To submit the paper last week. Jadi ini apa misalnya? Infinitive phrase. Karena dimulai dengan infinitive to submit. To submit the paper last week. Baru nanti dipecah nih to submit the paper last week. Ya, rasanya. Oke, predikat VP. Kita kesini dulu, ask dulu. Predikat VP. Pecah ya? Turunin jadi apa? PP. Verb. 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 Gitu ya. Verb atau mau langsung verb aja nggak apa-apa ya. Verb aja ya. Iya. Langsung ya. Ini ya, ask. Objek, the student apa? Determiner. Object. NP dulu ya. NP. NP Sudah tiga. ya. The sama students. Dapat kasih sedikit ya.
Gitu ya. Komplementnya to submit the paper last week. To submit, ini infinitive phrase, ini complement infinitive phrase, sama to submit the paper, ini satu kesatuan nih. Last week apa jatuhnya? Modifier. Modifier, pintar. Pintar semua ini mah, canggih ini modifier. Frasenya? NP. NP. Bisa lah ya, tahu ya itu modifier ya. NP. Langsung segitiga ya. Yuk. Sama itu. Gimana, Miss? Ini ada dua frasenya, bagi dua dulu. Frase ini. To submit, namanya infinitive phrase. Infinitive phrase. And paper apa namanya? Object. Object. Object complement. Object complement. Object complement yang berupa NP. Yang berupa NP. Kita garisin segitiga aja. Tweng, tweng, tweng. Nah, ini to submit. To-nya infinitive. Jadi segitiga ya, karena dia nggak ada pengulangannya. Submit adalah verb. Selesai. Itu tadi gimana? Hah? Itu tadi yang tuh submitnya gimana, Bu? To submit ya. Tadi kan Jadi kan to submit the paper itu kan satu-satuan ya. Iya. Sudah ini. Sampai sebelum. Oke, kita akan menentukan ini ya. Submit the paper last week. Ini ya, tinggal ya. Ini sebelum pecah menjadi beberapa frase adalah complement. Ya kan, betul kan? Ini complement semua nih. Dari sini ke sini complement kan? Ya. Complement. Ini baru dipecah lagi. Ini objek complement. Ini adalah modifier dari complement to submit, gitu kan? Jadi ini ke sini semua namanya complement. Yang berupa apa? Infinitive phrase. Kenapa? Karena dimulainya dengan infinitive. Jadi infinitive phrase. Kalau di sininya to school ya, di sininya PP preposition phrase. Gitu aja kamu lihatnya. Dimulainya apa? Ya. Begitu kita pecah lagi. Kita pecah. Ini to submit the paper, kita akan pecah to submit the paper dengan last week. Jadi to submit the paper satu garis, last week satu garis. Gitu. Tetap complement. To submit the paper tetap complement. Frasenya apa, Miss? Frasenya infinitive karena to submit the paper. Infinitive phrase. Gitu. To submit the paper. Baru last week. Last week apa tadi? Modifier. Yang berupa NP. Yang berupa NP. Udah ya? Ini kita bisa pecah ya? Ya. Pecah. Karena dia determiner dan a noun. Sudah ada pengulangannya. Nah, to submit the paper, ini infinitive phrase. To submit the paper, maka to submit dan the paper ada dua frase. Maka harus dipecah dulu. Ada dua frase. Bagi dua ya. To submit sama the paper. To submit berupa infinitive phrase. INVP sama the paper yang berupa N. Oke? Jadi infinitifnya bagi dua. To ini infinitif, submit ini apa? Verb. Verb. Ini verb. Ini infinitif. NP gimana? Udah, segitiga aja ya. Karena dia sudah mengulang dari determiner dan noun. Kalau di buku yang itu ada satu buku yang bilang gini. Pasti kalau sudah ada kita nulis determiner noun. Jadi kalau kamu udah tulis determiner noun, kita bisa pakai segitiga yang artinya pengulangan.
noun gitu. Oh, boleh pakai itu. Tapi ada juga yang buku yang maunya dia semua harus detail gitu ya. Dia harus detail, tapi enggak, kita pakai ini aja yang gampang. Jadi ingat, to itu ada dua. To dengan nama tempat itu jatuhnya preposition, misalnya to apa namanya? To you, to go to a school. Tapi to dengan verb itu jatuhnya infinitive. Itu infinitive. Jatuhnya. Jadi, understand sampai sini? Insyaallah, ma'am. Insyaallah. Masuk Ilna. Nanti saya akan kasih yang gampang-gampang aja dulu, yang cuma ada subjek, verb, objek, complement ya. Objek gimana? Dulu objek nanti tambah pusing ya, jangan ya. Nanti dulu. Ada yang bertanya lagi? 5? Mau coba yang mana lagi? Enough, man, enough. Enough. Terbuyar. Hah? Terbuyar kalau Mabuk. tambahin lagi. Nah, ini sebenarnya kalau di modul kamu, mana ya tadi modulnya? Ini. Jadi sampai ini nih. Question ya. Tuh. Kita semantic roles dulu ya. Semantic roles dulu. Nanti kita belajar semantic roles. Ini gampang semantic roles mah, gampang banget. Sebenarnya sampai sini nih. Nah, yang dibikin-bikin kayak gini nih ntar nih. Nggak usah lah ya. Ini nggak usah. Nanti kamu. Pingsan. Udah nggak muat, Mem. Jadi tambahin dulu, Mem. Tambahin lagi. Oke. Bisa ya? Nah, ini yang ada 2 objek nanti. Nah, ini. Ya, ini nantilah. Yang penting sih kamu ngerti dulu pecahnya, subjeknya, mana subjek, mana predikat, terus mana kapan apa. Yang penting kamu ngerti dulu bikin garis-garisnya gitu loh. Jadi jangan aur-auran bikin garisnya, gitu ya. Jadi kalau kita bilang tuh kayak apa? Namanya juga pohon tree structure. Jadi dia bentuknya kayak pohon, cabangnya di atas bercabang lagi gitu. Jadi jangan dari atas tuh cabangnya udah banyak, enggak kayak gitu ya. Dari atas tuh cabangnya 2. Di atas cabangnya 2, baru nanti subjek sama predikat. Nah, di predikat nanti cabangnya banyak gitu. Ada objek, ada komplement ya. Itu. Ini Ya, boleh ditulis atau mau difoto, is okay, nggak apa-apa. Atau ada yang mau foto lagi? udah. Oke, kalau sudah kita sudahi. Kalau sudah kita sudahi dari sini. Untuk apa namanya? Untuk yang belum bikin interpret, nanti tolong ini aja, karena di interpret. Ini kita jadi langsung 2 mata kuliah ya, matkulnya 2 ya. Sekarang. Oke, nanti mungkin besok saya akan share sinteks tugasnya lagi. Kalau mau sih berdua-berdua atau mau sendiri-sendiri bikinnya?